Satukan. Ayo le, satukan le. Dengan Bapak siapa? Saya Bayu dari Singobirowo, bagian dari Singobirowo, bagian dari Surakarta Diningrat. Singobirowo paguyuban dari perkelurahan. Surakarta Diningrat itu sebagai payung kami. Payung kami itu Surakarta itu mewakili dari 34 grup yang ada di Surakarta, perkelurahan-perkelurahan. Awalnya ada Singobirowo itu gimana sih, Pak? Betulnya gini, saya bagian telat dari pemerhati kesenian rakyat. Ini memang benar, reog itu kesenian rakyat yang mungkin dipandang orang itu memang di sini gue memang rakyat. Nah, berarti wong cilik tak. Memang itu bagian itu dari enake ya gur ning kampung ning kono di kampung-kampung itu. Di situ saya terbentuk karena ada pemerhati seni dan budaya. Bagian dari kami itu namanya Pak Budi. Dia iba. Kenapa di Ngadisono itu muda-mudinya cuma hanya untuk nyinom. Dengan tahun nyinom. Nah, nyinom terus nek ono hajatan parkir. Lho ayo Mas, kita gerak. Coba ayo ajar ya. Ajar ya, jadi terbentuk dari muda-mudi Karang Taruna di wilayah Ngadisono. Yo dari awalnya pinjem alat dari atensi teman saya Pak Budi itu jembal sana latihan sampai terbentuk sampai sekarang. Saya berdiri dari tahun 2013. Jadi Mas ya, itu termasuk bagi saya itu telat. Kenapa enggak dari dulu? Waktu saya masih muda, mungkin masih anak-anak. Enggak terbentuk situ. Cuma benar ternyata seni budaya itu memang harus dimunculkan kembali, dilestarikan. Murid-murid budaya itu harus. Pesan moral dari reog itu apa, Pak? Pesan moralnya? Saya hanya ingin menghilangkan image dari orang-orang yang sing nyanda elek di reog. Reog itu sebenarnya sebuah unsur dari tari, unsur dari sejarah juga. Saya cuma ingin menghilangkan. Reog itu rakudu jadi rakudu kesurupan. Reog itu memang benar-benar dari bisa karena terbiasa. Kalau di reog mulai kecil emang sudah suka sama reog. Soalnya dari Simbah dulu rumahnya Ponorogo juga. Rumahnya Ponorogo, terus mungkin dari situ bisa kenal reog, bisa suka sama reog. Terus lambat laun bisa mempelajari apa itu reog gitu. Di reog biasanya saya ngegong, Mas. Tapi ini ngepasi aja ngendang gitu. Iya. Pertama kali ngendang itu di pas kapan? SMP atau SMA atau SD? Pertama kali ngendang itu
SMP kelas 1. SMP kelas 1. Pertunjukan atau ada? Cuma apa ya Mas ya? Pentas, acara pentas biasa sama grup yang ada di Jember. Kalau di Solo dulu sering tapi sekarang masih Mas. Sekarang udah nggak sesering dulu. Jadi sekarang kayak pentas reog di Solo itu udah bisa dihitung gitu loh. Kalau dulu masih banyak obyokan gitu di mana gitu mesti ada, terus nyusul walaupun nggak ditembusi kadang-kadang nggak ditembusi, nggak dikabari, tapi ada reog diparani, disusul gitu. Kalau di Solo atau di Jawa Tengah, di misalnya lomba-lomba itu masih banyak sih Mas. Lomba reog. Iya. Lomba reog itu ada kalau di Solo sendiri ada. Itu namanya Semarak Singobarong. Iya. Itu sudah ini sempat vakum kayaknya Semarak Singobarong, tapi dulu terakhir itu 2019 Semarak Singobarong 2019 itu eventnya biasanya di Benteng Facebook gitu. Oh iya. Ya di situ masih ada banyak. Tapi kalau di Jawa Tengah lainnya mungkin kalau event lomba belum, tapi cuma paguyuban yang mau melestarikan itu banyak. Harapannya untuk reog bisa tetap lestari, tetap melalang buana di dunia. Kan ini juga harapannya kan reog bisa menjadi warisan tak benda dari UNESCO. Kan katanya kan masih terombang-ambing juga dari pemerintahan. Ya moga-moga secepatnya bisa reog bisa menjadi apa misalnya menjadi apa Mas? Lali. Ya, bisa jadi apa tinggalannya yang diakui oleh UNESCO gitu. Ya tetap itu supaya ya tetap lestari lah, lestari walaupun kan udah banyak juga di negara-negara lain yang ada reognya juga. Itu aja mungkin dari saya. Saya Anggita Seli Alfionika. Di sini menjadi apa? Saya di sini sebagai pelatih tari. Tari dari yang ceweknya? Dari penari jadil. Yang cewek. Penari jadil. Saya itu pertama kali masuk di dunia reog itu di tahun 2015. Ya, kalau saya basicnya sebagai penari tradisi sebenarnya. Saya belajar tari itu dari umur 3 tahun sampai saya kuliah di ISI. Itu saya tertarik dengan kesenian tradisi, kesenian kerakyatan, khususnya reog. Nah, saya simpatik karena begini, kalau menurut pandangan saya, kesenian rakyat dengan kesenian tradisi itu ada bedanya jauh. Kalau misalnya ya Mas, kalau kesenian tradisi yang sering saya geluti itu, kalau di masyarakat itu dianggapnya derajatnya lebih tinggi daripada kesenian rakyat. Nah, di situ saya tertarik. Saya ingin belajar apa sih kesenian kerakyatan, khususnya reog. Gitu. Nah, terus saya juga ingin mengalihkan pandangan masyarakat tentang kesenian reog, karena kebanyakan kesenian rakyat khususnya reog itu dianggap sebelah mata. Non sewu, kalau kesenian reog itu kebanyakan yang trends, kesurupan, terus makan kaca, makan silet seperti itu. Nah, di sini saya mulai di tahun 2015 itu membuat
kelompok grup reok. Nah, di situ yang isinya itu mahasiswa-mahasiswa dan siswa dari SMKI sama ISI Surakarta. Jadi saya itu membuat grup itu garapnya itu sesuai akademisi. Jadi ya kalau pertunjukan ya pertunjukan, nggak pakai yang trends, nggak pakai makan kaca, makan silet seperti itu. Gitu. Jadi saya tertarik sama itu. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang grup itu juga masih eksis. Tuh. Kalau boleh tahu namanya apa? Namanya Singo Bejo Gumelar. Kalau dari penari jadilnya itu bisa digambarkan sebagai satria berkuda. Nah, tapi kita ambil dari dua sisinya. Dari sisi sebagai kuda itu ya yang gesit, yang lincah, tapi kembali lagi tidak menghilangkan seorang penarinya, karena penarinya juga dia wanita, ya kita munculkan juga sisi kewanitaannya si penari itu sendiri gitu. Kalau masalah ceritanya luas Mas. Jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan, jadi misalnya kalau mau dibuat menurut cerita ini ya beda konsep lagi, kalau cerita ini ya beda konsep lagi gitu. Nah, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, itu di Ponorogo juga ada Mas, namanya Jadil Lanang. Yang nari juga cowok. Nah, yang nari cowok itu kalau dulu itu bukan dianggap dia sebagai non sewu banci, bukan kalau dulu ya. Nah, tapi kalau sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, tergantung juga kebutuhan Mas. Misalnya saya sebagai yang punya kerja, Mas saya minta reok yang penarinya jadil lanang kabeh. Nah, itu juga tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya yang punya kerja mintanya seperti itu, ya kita harus menampilkan seperti itu. Nah, kalau misalnya mintanya yang cewek semua, pakai kuda semua, ya kita juga harus mewujudkan seperti itu. Saya yakin Mas, beliaunya yang punya kerja, yang mau mementaskan pertunjukan reok, dia pasti juga tahu, oh kelompok ini itu kelompok reok yang seperti apa. Misalnya yang di sini itu jadilnya lanang kabeh, kalau yang di sini itu jadinya kayak semua. Nah, beliaunya yang punya kerja itu pasti juga tahu. Ngaten. Penari lainnya, penari yang di reok. Kalau di reok itu ada jadil, ada dadak merak. Dadak merak itu yang pakai kepala singa, terus ada meraknya. Terus ada juga warok, penari warok yang cowok. Ada waroknya ada warok nom, ada warok tua. Jadi ada yang muda, ada juga yang tua. Nah, ada juga ganong yang pakai topeng. Udah itu sih. Kalau di reok kebanyakan seperti itu. Kembali lagi kebutuhan juga. Kalau misalnya yang mau ditampilkan itu pertunjukan utuh, ya 5 ini ada semua. Tapi kalau misalnya enggak, ya tergantung kebutuhan. Gitu. Kalau harapan Mbaknya buat para jadil-jadil sekarang itu apa Mbak? Kalau harapan saya gini Mas, dari saya sendiri ya, karena saya itu baru terjun itu di tahun 2015 dan di tahun 2020 itu saya sempat off sampai saya ini kembali aktif lagi di dunia reok. Sangat beda saya dengan melihat dulu waktu saya membuat kelompok grup reok itu kan semangat para pemuda itu benar-benar antusias sama reok. Nah, masyarakat pun juga begitu melihat oh ini reok yang dari akademisi, dia juga bisa melihat ini bedanya
yang dari akademisi ini, yang dari kerakyatan asli itu seperti ini. Nah, harapan saya untuk khususnya dari penari jadil dulu, semoga lebih banyak lagi para pemuda yang mau belajar tari jadil, khususnya di pakemnya dulu, karena jadil itu ada beberapa jenis juga Mas. Ada yang namanya jadil festival. Kalau jadil festival itu pakai eblek, namanya eblek ya, ini kudanya ini namanya eblek. Ada juga jadil obyok yang pakai kebaya tapi nggak pakai eblek. Nah, narinya itu kebanyakan dia lebih menggambarkan kecantikan tubuhnya, dia lebih ke luwes tubuhnya. Ada juga jadil lanang yang pakaiannya sama seperti jadil pakai eblek, tapi ira-iranya pakai ira-iraan wayang wong. Nah, ya seperti itu harapan saya ya, biar mereka juga tahu kalau misalnya mau terjun ke reog, mereka juga tahu oh ini mana yang jadil seperti ini, yang jenisnya ini, yang jenisnya ini. Nah, seperti itu. Lo,